eh, yang mendasari doa pagi pada saat ini, eh, saya ambil judul, saya ambil tema, melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah. Satu tema yang pasti sangat saya yakin dan percaya setiap kita mengerti, setiap kita pahami bahwa setiap kita anak Tuhan pasti harus dituntut untuk buahnya. Ya, setiap kita setelah lahir baru, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu proses di dalam pembentukan pribadi kita, ada satu proses di dalam perjalanan waktu kita mengikuti Tuhan, kita menjadi dewasa rohani, dan kita menjadi satu pribadi yang kuat, satu pribadi yang luar biasa yang sebagai anak Tuhan. Nah, itu bisa dilihat, itu bisa dirasakan pada setiap kita, pada setiap lingkungan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, dan kita bisa melihat dari buahnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu jaminan, ada satu hal yang kita harus pahami, bahwa satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk kita bisa berbuah dalam pelayanan kita, ya kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 sudah pasti sudah paham benar dan sudah tahu benar. Saya akan baca di ayat yang kelima aja. Firman-Nya ngomong begini, akulah pohon anggur, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Allah sendiri sudah mengatakan bahwa dialah pokok anggur dan setiap kita anak-anaknya adalah ranting-rantingnya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tanaman anggur adalah tanaman yang sangat khas, tanaman yang sangat-sangat spesifik yang dimiliki oleh setiap warga di Israel pada zaman dahulu yang sangat melegenda, yang sangat banyak sekali mereka, setiap petani-petani di Israel itu kebanyakan mereka petaninya adalah anggur, saudara. Nah, Tuhan menggambarkan umat Israel sebagai pohon anggur pilihannya, ya. Tapi sayang mereka yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa justru mengecewakan hati Tuhan karena tidak menghasilkan buah yang Tuhan harapkan. Ya. Di Yeremia 2 ayat 21 dikatakan, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar. Saudaraku, melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini jelas sekali saya melihat, ya, ada suatu hal yang penting, ada dua hal yang penting yang menjadi pembelajaran setiap kita, anak-anaknya, dan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ranting layaknya harus melekat pada pokok anggur. Jika tidak, sampai kapanpun ranting itu tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Dan jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, pastilah akan segera dipotong oleh pemilik tanaman anggur itu sendiri. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan mati karena tidak mendapatkan asupan makanan. Saudara sering lihat di sebuah perkebunan, di sebuah lingkungan sekitarmu, saudara, ya, ada banyak ranting-ranting yang jatuh di tanah, dan yang awalnya mungkin ranting itu masih segar, tapi lama-kelamaan karena tidak melekat pada pokok pohonnya, tidak melekat pada pokok tanamannya, dan dia tidak memiliki asupan makanan yang dia butuhkan, ya akhirnya ranting itu kan kering dan bahkan mati dan dibuang, dibakar oleh pemilik kebun itu selalu. Nah,
Bahkan mungkin dia dibuang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Karena itu saudaraku, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus ditaati. Setiap kita anak Tuhan harus pahami ini dan mengerti. Dan mengawali ini, saudaraku. Melekatkan diri kita, melekatkan kehidupan kita pada pokok anggur yang benar, pada Allah sebagai pokok anggur. Itu sesuatu yang sangat-sangat mutlak, sesuatu yang sangat-sangat harus kita kerjakan. Ya, saya bersyukur dalam sebuah komunitas yang sangat membangun, sangat membantu saya untuk saya semakin melekat pada Tuhan melalui doa-doa pagi ini dan mulai apapun itu juga. Dan saya berharap, saya berdoa setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang ikut dan setia dalam doa pagi ini, hidupnya terus melekat kepada Tuhan. Hidupnya terus melekat dan terus bersandar dan terus mendapat asupan-asupan makanan rohani yang sangat kita butuhkan dan sangat kita mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Hal yang kedua adalah menghasilkan buah. Ya, ada satu jaminan yang sangat luar biasa, ada satu jaminan yang Tuhan pastikan terjadi ketika hidup kita melekat pada Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan berbuah karena kita adalah ranting yang melekat pada Tuhan. Kita menghasilkan buah. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pohon anggur. Yohanes 15 ayat 5 tadi dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dibutuhkan suatu kerelaan, dibutuhkan suatu keikhlasan dan hati yang dewasa bagaimana kita mau diproses agar bisa bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah ini adalah suatu proses, saudaraku. Ada satu hal yang harus tetap kita terus jalani dan kita terus alami. Kita semakin hari, semakin luar biasa, semakin diproses Tuhan, semakin diperbaiki segala sisi kehidupan kita untuk satu tujuan utama Allah. Kita bisa berbuah. Ya. Di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara, ketika ada satu ranting yang luar biasa yang dia berbuah, maka si pemilik anggur ini, petani anggur ini, dia akan terus memperhatikan, memoles terus, membersihkan ranting itu dari hal-hal yang tidak berguna dan mengganggu pertumbuhannya, misalkan ada benalu, ada apapun itu, atau parasit, atau apapun itu, dia selalu bersihkan agar ranting ini mendapatkan asupan makanan yang luar biasa dan dia bisa diproses Tuhan dan dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Ketika kita membuka diri pada Tuhan dengan mengizinkan Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hidup kita, mau tunduk pada pembentukannya, mau dibersihkannya, maka hidup kita siap untuk menghasilkan buah. Ya, memang proses itu tidak mudah. Proses itu setiap kita mengalami dan pernah merasakan dalam setiap fase-fase kehidupan kita, bagaimana kita diajar Tuhan, bagaimana kita ranting-ranting bagian-bagian hidup dalam hidup kita dibersihkan oleh Tuhan, dan itu sangat-sangat membutuhkan hati yang terbuka pada Tuhan untuk mau diproses. Saya yakin dan percaya pagi hari ini apa yang telah kita dengar, firman Tuhan telah berbicara khusus pada saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudaraku di tempat ini, saudaraku, yakin dan percayalah.
Melekat pada Tuhan itu hal yang mutlak, itu hal yang sangat-sangat menjadi kewajiban setiap kita anak Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menghasilkan buah. Mari kita berdoa.